Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Abdul Wahid, NIM 230 342 2025. Wasi atau Abin. Wasu abu ibnatu Lailatan zawaj. Faqala inna zawaji ya ibnati laisa nurhat. Wa inna ma huwa mas'uliyah kabirah. Mas'uliyah qiyamu bi syu'uni usratin kamil. Tabda'u bil ihtimami bi syu'uni syarikah fi rihlatil hayat. Summa talbasu an tashmalu al-abna wal banat. Summa al-ahfadi innaha mas'uliyatin tarbiyatin abnati al-ummati wa banatiya. Wa inna li tarbiyatil manziliyah dawran kabira fi aita'il ummati huwiyata wa fi hifadi ala kayaniya. Jadi ini ada seorang ayah untuk menasihati putrinya pada malam pernikahan. Dan ini berkata bahwa wahai putriku, sesungguhnya pernikahan bukanlah suatu kesenangan, melainkan suatu tanggung jawab yang besar, tanggung jawab untuk mengurus urusan keluarga seutuhnya, yang diawali dengan mengurus urusan pasangan dalam perjalanan hidup, kemudian mengurusi juga meliputi putra-putrinya serta anak cucunya. Ini adalah tanggung jawab yang besar dalam memberikan kontribusi bagi bangsa identitas dan dalam melestarikan intensitasnya. Kemudian lanjut paragraf 2. Ba'dul banati wa yatazawwajna takhullusun min quyudi abaihin mutawashiratin anna zawjati hayatu takhlu min al-quyudi wa hada dhalmun khati'un jiddan li'anna al-aba la quyud indahu ditnu maslahatul banati wa sa'adatihin hada fil ghalib al-'ami minan nasi fasyadu la hukmu lahu hada wa la yumkin an tujadu hayatun khaliyah minal quyud innal khuriyatul mutlaqah syarrun wa damarun bal yajibu an ta'mala al-fatatu annaha aksara khuriyah indama takunu fi baiti abiha minha indama taqilu ilal baiti zawjiha. Beberapa anak perempuan menikah untuk menghilangkan batasan dari ayah mereka dengan membayangkan bahwa suatu pernikahan itu adalah kehidupan yang sangat bebas dari keterbatasan, dari batasan-batasan. Dan ini adalah gagasan yang salah, ini adalah statement yang salah karena orang tua itu tidak membatasi terhadap minat dan kebahagiaan anak perempuan mereka. Hal ini paling umum terjadi di antara orang-orang dan tidak ada aturan kepadanya selain itu. Tidak mungkin dalam kehidupan kita tanpa batasan, itu tidak mungkin. Nah, kebebasan adalah suatu hal yang mutlak, kejahatan dan kehancuran. Memang dia harus tahu bahwasanya dia lebih bebas ketika berada di rumah orang tuanya atau rumah ayahnya daripada mereka dibandingkan saat dia pindah ke rumah suaminya. Lanjut paragraf 3. Inna zawajiyya nati laisa rahatun wa nauman mutawassila wa inma huwa amalun wa takhtitun. Inna zawjah najiyah hiya allati ta'malu bid'ah asrata sa'adan fi baitiha. Innaha fi mamlakatil bait waziruhu maliyah tatawalla ma'a zawjiha mizaniyah al-bait wa waziratul dakhiliyah tuhafidu ala amnihi wa waziruhu tarbiyatin wa ta'limin turabi auladaha wa tuwajjahuhum wa tagrisu fi nafsihim al-awatif as-samiyati min hubbil akharin wa ta'awanu ma'ahum wa waziratun tambini tudabiru al-qida'u wal malakis wa tata'awanu ala zawji ala tandimi hadhihi syu'uni kulliyah wala yajawazu
laha antat wahidatan minha. Jadi wahai putriku, sesungguhnya pernikahan bukanlah perihal hanya tidur dan istirahat saja terus menerus, melainkan soal kerja dan perencanaan. Istri yang sukses adalah istri yang bekerja minimal 10 jam di rumah. Kemudian di rumah seorang istri pun adalah menteri keuangan bersama suaminya mengurus anggaran rumah, dan sebagai menteri dalam negeri yang menjaga keamanan, dan menteri pendidikan membesarkan anak-anaknya, membimbing anak-anaknya, dan menanamkan dalam jiwa mereka emosi luhur, cinta kasih sayang terhadap sesama, dan kerjasama dengan mereka. Dan istri sebagai menteri perbekalan, yaitu menyediakan makanan, menyediakan pakaian, serta bekerja sama dengan suami dalam pengorganisasian. Semua ini adalah urusan seorang istri, dan dia tidak boleh mengabaikannya satupun darinya. Khudi ya ibnati darsan mufidan mimma naro wa nasma innana nasma'u hawadisa talakin kasira lisyababatin تزوجت الواحدة منهن على أساس أن الزواج هو ذهاب إلى الحدائق وزيارة الصديقة كل يوم وتجول في الأوسك كل ليلة والأواصل الفهم في فندق كبير كل أسبوع والسفر إلى أوروبا آسيا وأمريكا وغيرها كل عام ومشاهدة برامج التلفاز وسماع الإذاعات والتحدث على مع الصديقة في الهاتف ولبس أفضل الملابس وأحدثها كذلك لبس أفضل أنواع الخل بين الحين والحين وسهر في النوادي نسائية والجلسة العالية وركوب أجمل السيارات واستخدام خادمة والطاهية والسكن في أجمل البيوت. Jadi paragraf keempat ini masih berpesan kepada putrinya, yaitu adalah, wahai putriku, ambillah pelajaran dari apa yang telah kita lihat dan apa yang telah kita dengar. Kita banyak mendengar kasus perceraian di usia remaja putri. Salah satunya yaitu adalah menikah dengan alasan bahwa pernikahan itu berarti harus senang-senang terus, yaitu pergi ke taman, mengunjungi teman-temannya setiap hari, dan jalan-jalan ke mall, ke pasar malam, kemudian makan malam mewah-mewah, kemudian tidur di hotel yang besar atau apartemen setiap minggu, bepergian ke Eropa, ke Asia, ke Amerika, dan ke tempat-tempat lain setiap tahunnya. Kemudian menonton program TV, mendengarkan radio, berbicara dengan teman-teman wanita di telepon, dan mengenakan pakaian yang terbaik, dan mengendarai mobil mewah, memperkerjakan pembantu dan juru masak, dan tinggal di rumah yang bagus. وتجد الواحدة منهن بعد حين أن الزواج عمل مستمر واحتمال مشكلة الحياة أصعب على ظروفها القاسية ومتاعبها ومحاولة للتكليف مع الظروف وتغلب عليها وتربية للنفس على حياة جديدة ربما كان فيها جوانب غير مألوفة قد تصاب بالإحباط وتستولي عليها الكآبة فتتقوّد الحياة زوجية بين عشية وضحاها. Dan satu persatu dari mereka menyadari bahwa pernikahan adalah suatu pekerjaan yang berkesinambungan, kemudian menanggung segala permasalahan hidup, sabar menghadapi keadaan dan kesusahan yang keras, kemudian berusaha beradaptasi dengan keadaan dan mengatasinya, serta mendidik diri sendiri dalam hidup yang baru yang mungkin memiliki aspek yang asik, sehingga menjadikan
seorang istri nanti itu frustasi dan mengambil alih, dan ini menyedihkan dalam dan kehidupan pernikahan bisa rusak dalam waktu semalam. I'lami ya ibnati anna zawaj qad yahtamilu an yamshi sa'a fi syari' madiyun biturabi wan nufayat wal qadurat walakinahu la yastati' an yajlisa fi badihi daqiqah ala kursiyin muqadan biturabi wa inna zawaji yumkinu an yakula fi ta'amin aw inda sadiqin ta'aman لذة فيها ولا طعم ولكنها لا يستطيع تحمل ذلك في بيته أبدا إن الزوج يعود من عمله متعبا عندما يفتح باب داره يتوقع أن يقابل من الزوجة الحبيبة بالابتسامة الخلوة كلمة طيبة والوجه المشرق قالوا إن إن تبشيرة زوجها في يوم واحد يمكن أن تقصر أمر الزوج سنة كاملة وقالوا إذا أردت أن تطول حياة زوجك فابتسم له وإذا أردت أن تقصر أمره فلا داعي لاستعمال السموم أو غيرها يكفي أن تستقبلي مباشرة وتودعيه مفرحة وتصبحيه ساخطا وتسميه عابسة. Yakni eh, bahwa ketahuilah wahai putriku, seorang suami itu mungkin tega berjalan selama 1 jam di jalan yang penuh penuh debu, penuh limbah, penuh kotoran, tetapi dia tidak dapat duduk di sofa selama 1 menit pun di rumahnya. Kemudian sang suami boleh saja makan makanan di restoran atau bersama teman-temannya yang tidak ada rasa, tidak ada rasa kecemburuan, atau ketika malah ketika ketika namun ya tidak sanggup menanggungnya di rumah. Sang suami pulang kerja dalam keadaan lelah. Ketika membuka pintu rumah, ia berharap bahwa ia nanti akan disambut manis oleh istrinya, dan mereka berkata, senyuman istri dalam 1 hari dapat memperpendek umur setahun suami. Dan mereka berkata pula, jika ingin memperpanjang umur suamimu, maka tersenyumlah padanya. Jika ingin memperpendek, tidak perlu diracun. Hanya cukup engkau menyapa dan meringis dan mengucapkan selamat tinggal di pagi hari. Dia tidak puas dan memandanginya dengan meracun. I'lami ya ibnati anna timami banadin yawmin bi umuri tafiha wa innahunna yughfilna al-umura sajiha fil hayati zawjiyah sa'idiyah wa yughfalu hadhihi al-umur yunaqasu alayhinna sa'adatuhunna min al-khata'i an tahtamu az-zawjah bisyukuki awil yudi jamilatil kabir wa asasiya aksaru mimma tahtamu bizawaj فمن الخطأ أن تهتم الزوجة بالتلفزيون الملون والفيديو الحديث والسيارة الجديد أكثر مما تهتم بالزوجة وأمها. إن الشقة والتلفاز السيارة لا توفر السعادة. إن القلب كبير والعاطفة دافئة والتفهم العميق وتقدير الكبير والحب حقيقي كل أولئك هي التي تحقق السعادة ومن ثم تعطيل الأمور الأخرى والله يعافيك. Ketahuilah bahwa gadis-gadis masa kini hanya memikirkan hal-hal sepele dan mereka mengabaikan hal-hal yang mendasar dalam kehidupan pernikahan yang berbahagia dan
seringkali mereka mengabaikan hal yang mengurangi kebahagiaan mereka. Kemudian mereka hanya menginginkan rumah-rumah yang besar, kemudian indah dan rambutnya lebih dari ketertarikan suami. Dan salah jika istri lebih tertarik pada TV warna-warni dan video dan mobil-mobil yang baru lebih ketertarikan daripada kepedulian suami dan ambisinya. Kemudian menginginkan apartemen, mobil, dan itu tidak memberikan kebahagiaan, melainkan hati yang besar, kemudian emosi yang hangat, pengertian yang mendalam, kemudian penghargaan yang besar, dan cinta sejati itu adalah kebahagiaan. Dan kemudian hal-hal lain datang. Dan semoga Allah memberimu kesuksesan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.